Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Adil Makir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Rabbi. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama Mang Akil. Dan alhamdulillah kembali lagi dalam kesempatan ini Mang Akil berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang mana soal ini Mang Akil berikan tentunya disesuaikan dengan FR yang berdar di alam jagat raya ini. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung juga di kopi gitu ya. Di video sebelumnya Maki sudah berbagi soal tes intelijensi umum dengan bagaimana cara kita menyusun sebuah menyusun bilangan yang terdiri dari beberapa angka. Waktu itu Maki buat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tugas kita adalah menyusun bilangan tersebut gitu ya. Ada yang boleh berulang dan tidak boleh berulang. Nah, kalau kawan-kawan misalkan ada memiliki banyak pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu yang memungkinkan, insya Allah Maki bahas satu persatu. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan bahas tentang tes wawasan kebangsaan gitu ya. Nih soalnya kayak gini, nomor 1 nih. Cut Nyak adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak diasingkan ketika usianya mencapai 58 tahun. Ia dibuang Belanda ke Sumedang agar tak bisa berkomunikasi dengan pejuang Aceh lainnya. Ia diasingkan ke sebuah rumah milik salah satu tokoh Sumedang di masa itu, yaitu bla 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 A. Kiai Haji Ilyas, B. Teku Umar, C. Teku Nanta Setia, D. Teku Cek Ibrahim Lamnga, dan E. Ali Hasan. Yang mana nih? Nah, pertama kita hadapi dulu dia instrumen jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Cut Nyak ini adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh ya, yang berjuang melawan Belanda. Nah, namun karena ia itu tidak mau tunduk kepada Belanda, akhirnya ia diasingkan ketika usianya mencapai 58 tahun. Ia dibuang ke Sumedang ya, dibuangnya ke Sumedang. Tujuannya apa? Agar tak bisa berkomunikasi dengan pejuang Aceh lainnya, karena Cut Nyak ini seorang berpengaruh gitu ya di sana. Dibuang ke Sumedang, yaitu ke rumah Kiai Haji Ilyas jawabannya ya, gitu kan. Nah, kalau Teku Umar ini suaminya, tapi suami yang kedua, karena Cut Nyak itu 2 kali menikah. Ini suami kedua. Semua suami yang pertama itu adalah Teku Cek Ibrahim Lamnga. Ini suami pertama. Meninggal. Nah, setelah meninggal waktu itu dalam peperangan, akhirnya Cut Nyak semakin bersemangat untuk melawan Belanda gitu. Sementara Teku Nanta ini nama ayahnya. Nah, ayah Cut Nyak ini gitu. Kalau Ali Hasan ini adalah gubernur waktu itu, gubernur Aceh waktu itu, yang menemukan makam Cut Nyak, karena waktu itu ada instruksi dari gubernur untuk menemukan makam Cut Nyak itu di zamannya Ali Hasan gubernurnya. Begitu kan? Alasan tidak izin mantap. Kalau mantap next soal nomor 2. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa bersama minumnya teh bautu seru-seru gitu ya. Selalu berdasarkan menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bla bla bla, A. Rukun, B. Damai, C. Demokrasi, D. Religius, E. Bhinneka. Yang mana nih? Berarti kita harus tahu dulu isi dari amandemen ini. Nah, oke, ada nggak? Nggak ada. Oh, ini dia. Mana? Kok soalnya sama ya? Oh, sama soalnya nih. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa pasal 28 ini mengalami penambahan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui sidang umum MPR ya, pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai hak asasi manusia gitu. Pasal 28 sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak serupa juga termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Nah, jadi ini kalau karena yang ditanyakan adalah bunyi pasal 28 sebelum amandemen. Nah, di mana sebelum amandemen itu tadi isinya kan
berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Oh, berarti kalau begitu masuknya apa? Kemana? Ke rukun, damai, religius, bineka. Rukun bukan, wrong ya, damai wrong, religius wrong. Jadi wrong. Jadi itu mana? Demokrasi gitu ya. Karena berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu masuknya ke demokrasi. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 3 dan nomor 2 ini karena sama lagi ya. Berarti yang C, begitu kan kan? Azin, hidup. Izin mantap. Kalau mantap next. Berikutnya nih. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001, yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan pada tanggal 9 November 2001. Perubahan substansi amandemen ketiga adalah bla bla bla. A. Kedudukan dan kekuasaan MPR. B. Tugas dan kewenangan DPR. C. Kewenangan Presiden. D. Pemerintahan daerah. E. Wilayah negara kesatuan negara. Nah, berarti kita harus tahu substansi amandemen ketiga ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa ini kalau mau langsung dulu nih. Jadi perubahan substansi amandemen ketiga itu meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, eksistensi negara hukum Indonesia, kemudian jabatan presiden dan wakil presiden termasuk mekanisme pemilihannya bagaimana, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketenagaraan Republik Indonesia, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK dan pemilu. Itu substansi dari amandemen yang ketiga. Jadi kalau begitu yang mana tuh tadi? Iya, kedudukan dan kekuasaan MPR yang A, gitu kan ya. Berarti yang ini wrong, gitu, wrong, gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat yang A, gitu kan? Understand? Tidak, izin mantap. Kalau mantap next soal berikutnya. Nah, sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan, karena siapa tahu nanti yang keluar itu nggak hanya amandemen ketiga, tapi bisa saja amandemen ke-1. Nah, seperti kita ketahui bahwa amandemen ke-1 itu dilangsungkan pada sidang umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober. Hasil amandemen undang-undang ini yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini nanti saya akan pakai bahas ya, gerasi, rehabilitasi, dan amnesti dan abolisi gitu ya. Pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan lain. Pengangkatan menteri, DPR. Nah, DPR itu di amandemen pertama ya. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Kemudian amandemen kedua, ini ada yang kedua meliputi 27 pasal dan dalam 7 bab. Mengenai pemerintahan daerah, nah pemerintah daerah itu di amandemen kedua. Mengenai DPD, mengenai wilayah negara, mengenai warga negara dan penduduk, nah adanya di amandemen yang kedua. Kemudian HAM itu di bab di amandemen kedua juga. Mengenai pertahanan dan keamanan, mengenai bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ini bab 15 ya, yaitu Bembalangguk itu ya, kata Maki ya. Cara cepatnya itu Bembalangguk, tekan kan. Nah, ini dilangsungkan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 gitu. Ya. Kemudian amandemen ketiga itu meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Yaitu mengenai bentuk dan kedaulatan negara, yaitu bab 1, yaitu pasal 1 kalau nggak salah ya. Bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara, bab 7A mengenai DPR, bab 7B mengenai pemilihan umum, pemilu, dan mengenai BPK. Itu amandemen ketiga. Tadi makanya tadi kan ada pemilu kan ya, masuk ya. Kemudian mengenai DPR enggak, mengenai kementerian negara enggak, mengenai MPR tadi kan, tuh ada ya. Nah, selesai begitu kan ya. Ini sebagai wawasan tambahan pengetahuan aja ya. Buat kawan-kawan siapa tahu nanti yang keluar itu amandemen yang kedua, ketiga, dan keempatnya gitu. Substansinya ini dia, begitu kan? Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang saya dikasihkan oleh Maki. Insya Allah nanti akan selalu diupdate soal-soal terbarunya yang Maki buat disesuaikan dengan FR yang beredar di alam jagat raya ini.
Di samping usahanya maksimal kawan-kawan, agar tidak lupa juga untuk memaksimalkannya dengan doa, karena itulah kecerdasan kita. Tanpa adanya doa, karena di dunia ini ada yang menentukan, dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena mari maksimalkan usaha, mari maksimalkan doa biar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, think positive, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.